Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-21 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 26. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka, yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka, untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis, yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan mencari hati yang tulus. Ditulis oleh Pastor Rick Warren. Sahabat suara kasih, jika Anda ingin dipakai Tuhan, Anda perlu menyucikan hati Anda. Anda tidak harus menjadi orang yang sempurna, tetapi Anda harus benar-benar memiliki hati yang murni. Tuhan memakai semua jenis manusia. Dia memakai seorang pemalu, Dia memakai seorang yang terbuka, Dia juga memakai orang dari berbagai ras, agama, tingkat kehidupan dan latar belakang. Dia memakai laki-laki dan perempuan. Tuhan memakai baik bejana yang sederhana maupun bejana ukiran. Dia memakai kapal besar maupun kapal kecil. Tetapi ada satu hal yang tidak akan dipakai Tuhan. Dia tidak memakai bejana yang kotor. Anda harus bersih dari dalam. Bagaimana Anda melakukannya? Bagaimana Anda menyucikan diri Anda? Anda hanya perlu melakukannya melalui kata-kata sederhana ini, yaitu pengakuan. Agustinus berkata, mengakui perbuatan buruk kita adalah awal dari perbuatan baik. Sementara Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata mengakui dalam bahasa Yunani berasal dari homologeo. Homo berarti sama dan logeo berarti berbicara. Jadi homologeo secara harafiah berarti berkata hal yang sama. Anda harus sepakat mengakui dosa Anda di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau benar. Aku ceroboh. Itu sebuah kesalahan. Itu adalah dosa. Aku salah. Ini bukanlah bentuk tawar-menawar dengan Tuhan, atau Anda menyuap Tuhan dengan janji-janji palsu Anda, seperti yang mungkin pernah kita lakukan. Ya Tuhan, aku tidak akan pernah melakukan hal yang sama lagi. Atau ya Tuhan, aku berjanji untuk membaca Alkitab setiap hari, jika Engkau mau mengampuni aku. Anda hanya perlu mengakui perbuatan yang Anda lakukan secara jujur. Anda mungkin berpikir, jika hal itu terlalu sederhana bagi Anda mungkin berkata, yang harus saya lakukan adalah mengakuinya, dan Tuhan akan mengampuni dosaku. Ya, karena itulah yang dinamakan kasih karunia. Sahabat Suara Kasih, inilah yang saya anjurkan untuk Anda lakukan. Jika benar-benar ingin dipakai Tuhan, luangkan waktu Anda untuk duduk dengan secarik kertas dan berkata, Tuhan, apa yang salah dengan hidupku? Tunjukkan padaku. Aku akan menulisnya dan aku akan mengakuinya. Aku akan mengakui semuanya kepadamu. Lalu jika Tuhan menggerakkan Anda bisa menulisnya. Marilah kita renungkan. Pertama kali saya melakukan hal ini, saya pikir saya akan menulis buku, dan saya sudah melakukannya berkali-kali. Buatlah sebuah daftar dan tulislah 1 Yohanes 1 ayat 9 di atasnya, dan sampaikan isi hati Anda kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengakui hal ini kepadamu, aku salah, aku tidak menghendakinya tinggal di dalam hidupku. Mintalah Tuhan untuk membersihkan hidup Anda, karena Tuhan akan mengampuni Anda. Ini adalah titik awal di mana Tuhan akan memakai Anda. Yang terpenting adalah Anda harus hidup dalam kemurnian hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami,
keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.